Baiklah, kita lanjutkan. Ada berbagai pengertian tegangan yang terkait dengan elektrolisis. Ada yang disebut dengan potensial peruraian, yaitu tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu. Nah, jadi ada batas potensial yang dibutuhkan supaya elektrolisis ini bisa berlangsung dan secara terjadi terus-menerus. Berapa besarnya? Yaitu ED. D itu adalah decomposition atau penguraian, yaitu E katoda dikurangi E anoda. Kemudian ada juga potensial ohmik, yaitu jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tahanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda. Jadi di dalam itu, karena dari kawat ya ada tahanan atau hambatan dalam kawat, sehingga ini mempengaruhi dari pergerakan ion-ion baik yang menuju anoda ataupun katoda. Nah, besarnya potensial ini adalah I kali R. Nah, sehingga E selnya adalah E katoda dikurangi E anoda dikurangi I kali R. Kemudian ada juga yang disebut dengan potensial polarisasi. Nah, tegangan yang terjadi sesudah elektrolisis dihentikan. Nah, jadi apabila proses elektrolisis sudah sempurna, endapan yang terbentuknya sudah sempurna, ya, sehingga elektrolisis ini akan dihentikan, maka jangan secara tiba-tiba langsung memutus arus listrik. Ya. Nah, karena ini nanti akan terjadi perubahan dari sel elektrolisis menjadi sel volta, sehingga nanti Cu2+ akan kembali, Cu yang mengendap di katoda itu akan kembali larut menjadi Cu2+. Nah, ini pengaruh juga dari tegangan polarisasi. Nah, ada dua jenis, ada tegangan polarisasi konsentrasi dan polarisasi kinetik. Tegangan polarisasi konsentrasi ini terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion yang ditentukan pada elektroda. Nah, karena selama proses berlangsung ya sudah jelas ion-ion konsentrasinya akan berbeda atau berubah ya. Seperti contoh Cu2+ misalnya asalnya 10⁻⁻² m misalnya, itu karena terus berubah menjadi Cu mengendap sehingga mungkin saja akan berubah berkurang misalnya menjadi 10⁻⁵. Kemudian ada tegangan polarisasi kinetik, ini terjadi bila laju reaksi elektrokimia pada salah satu atau kedua elektroda berlangsung lambat. Adanya potensial polarisasi, maka diperlukan potensial tambahan atau overpotensial untuk mengatasi energi penghalang bagi reaksi setengah selnya. Nah, jadi ED yang tadi ya, tadi sudah masih ingat bahwa ED itu adalah E katoda dikurangi E anoda. Nah, karena ada potensial polarisasi, sehingga perlu ada tambahan potensial, yaitu overvoltase katoda. Ya. Nah, sehingga nanti ED-nya akan berkurang sebesar ini. E katoda dikurangi E overvoltase katoda dikurangi E anoda dikurangi E overvoltase anoda. Sehingga E selnya E katoda dikurangi E overvoltase katoda dikurangi E anoda dikurangi E overvoltase anoda dikurangi I kali R. Contoh potensial tambahan atau overpotensial. Contohnya di sini sel elektrolisis penentuan CD2+. CD2+-nya sebesar konsentrasinya 0,005 m, kemudian Cl- 0,2 m. Di sini digunakan anodanya adalah Ag dan katodanya adalah CD. Ini yang dihubungkan ke negatif itu adalah katoda, katodanya sebagai CD, dan yang dihubungkan ke yang positif itu adalah sebagai anoda, ini adalah
Ag. Nah, di sini sudah diketahui min 0,734 dan I-nya adalah 0 ya. Berarti E-selnya ya, E-selnya di sini E-sel itu tadi adalah E katoda dikurangi E anoda. Katodanya yang ini ya. Nah, sedangkan anodanya yang ini. Jadi besarnya adalah min 0,734. Kemudian karena ada tahanan sebesar ini sebelum ada tahanan. Kalau diketahui ada tahanan sebesar 15 ohm, kemudian arusnya sebesar 2 miliampere. Nah, sehingga nanti aplikasinya adalah E-sel dikurangi R. E-selnya tadi adalah min 0,734. IR-nya adalah 2 kali 15, 30. Jadi 0,734 dikurangi 0, min 0,734 dikurangi 0,030. Jadi min 0,730. Ya, ini miliampere diubah dulu ke dalam ampere. Nah, elektrolisis pada arus tetap. Elektrolisis pada arus tetap ini sesuai hubungan I sama dengan E per R. Maka untuk menjaga agar jumlah arus selalu tercukupi, besarnya I dijaga agar tidak turun, maka potensial luar harus selalu ditambah. Elektrolisis pada potensial terpasang atau E aplikasi tetap. Potensial terendah yang harus diberikan agar terjadi elektrolisis dikenal sebagai potensial peruraian. Yang tadi sudah ya. Kemudian ada agar elektrolisis berjalan secara terus-menerus atau kontinu dan terus-menerus, karena I makin kecil, maka diperlukan potensial luar terpasang atau EAPP yang besarnya lebih besar dari ED. EAPP, E aplikasi ya, sama dengan E katoda dikurangi E over voltase dikurangi E anoda dikurangi E over voltase kurangi IR. Yang tadi ini sudah EAPP. Nah, sedangkan kalau elektrolisis pada potensial katoda tetap, elektrolisis pada potensial katoda tetap ini didasarkan pada penggunaan rumus Nash. Rumus Nash masih ingat bahwa E katoda sama dengan E0 katoda ditambah R kali T per N kali F log konsentrasi X. Ibu ini hanya mengingatkan kembali rumus Nash-nya sudah pada pertemuan sebelumnya ya. Contohnya, untuk elektrolisis larutan CO2+ dengan konsentrasi 10⁻⁻², maka diperlukan potensial katoda sebagai berikut. Berarti E katodanya, masih ingat untuk CO2+ itu adalah plus 0,34 volt ya. Kemudian dibagi 0,0 ditambah 0,059 elektronnya 2, konsentrasinya 10⁻². Jadi E katodanya adalah 0,281 volt. Apabila kemudian konsentrasi CO2+-nya dalam larutan tinggal 10⁻⁶ m, maka potensial katodanya menjadi E katoda sama dengan 0,34 ditambah 0,059 per 2 kali log 10⁻⁶. E katodanya sama dengan 0,163 volt. Nah, keadaan ini yang menjadi dasar bagaimana kita dapat memisahkan
beberapa ion logam yang mempunyai potensial katoda atau potensial reduksi yang berbeda-beda. Seperti pada contoh kemarin pada penerapan elektrolisis di industri, contohnya pada pemurnian logam Cu ya. Di sana kan ada beberapa campuran logam-logam. Nah, masing-masing itu memiliki logam-logam tersebut masing-masing memiliki harga potensial reduksinya. Nah, dengan perhitungan seperti ini, bagaimana kita bisa memisahkan logam Cu dari logam-logam yang lain, ya? Sehingga dari contoh di atas, antara rentang 0,281 sampai dengan 0,163 volt, yang terendapkan adalah ion Cu2+. Nah, jadi dibutuhkan potensial di antara rentang ini. Ion-ion lain yang mempunyai potensial lebih besar dari 0,281 telah diendapkan lebih dahulu. Dan ion-ion yang mempunyai potensial kurang dari 0,163 volt akan belum